Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam dunia spiritual ada program learning, ada program kontemplasi. Belajar dengan kontemplasi ini dua hal yang berbeda. Seperti sekarang kita ada di ruangan ini sedang learning, sedang belajar. Hasil belajar ini harus dinyatakan dalam keseharian sehingga ada sambungan antara yang dibicarakan di ruangan ini dengan keseharian hidup kita. Kita membicarakan sesuatu, gagasan, pikiran untuk membuka pikiran kita. Ini yang disebut dengan learning. Hasil belajar ini tentu saja harus mewujud menjadi bukti nyata dalam hidup. Itu yang disebut dengan kontemplasi. Antara learning dan kontemplasi ini bisa juga ada ruang kosong. Ada ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah yang selama ini banyak tidak disadari dalam kehidupan beragama kita. Sehingga banyak orang yang rajin datang di majelis taklim, tapi ternyata yang dibicarakan di majelis taklim tidak berbanding lurus dengan keseharian hidup dia. Nah, ruang kosong inilah yang harus kita isi. Kalau dalam dunia spiritual, mohon maaf kalau agak alergi dengan istilah ini, ruang kosong ini diisi dengan meditasi. Sehingga meditasi itu menjadi sebuah jembatan. Kalau dalam tradisi para leluhur kita di Tatar Parahiang, meditasi ini disebutnya menekung. Menekung. Kalau dalam tradisi Jawa barangkali pangkur ya, mengasingkan diri. Ada istilah lain yang disebut dengan nembah jati atau meniti ke dalam diri, banyak istilahnya. Tapi intinya adalah meningkatkan kesadaran. Kunci pembuka mata kolbu yang sudah diajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, itulah sebetulnya penghubung antara learning dengan kontemplasi dalam konteks kita. Jadi walaupun kita bertemu seminggu sekali, learningnya itu selalu terhubung dengan kontemplasi. Karena setiap hari paling tidak pagi dan petang
kita selalu melakukan laku nembah jati, laku takwa yang dapat menghubungkan learning dengan kontemplasi kita. Pertanyaannya, apakah seluruh yang dibicarakan di ruangan ini terimplementasi ke dalam kehidupan? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, itu tandanya bahwa penghubungnya itu sudah jalan, jembatannya sudah bisa dilalui. Tapi kalau ada kesenjangan antara learning dengan kontemplasi, itu tanda bahwa jembatan ini belum jalan. Nah, bagaimana jembatan ini supaya terus bisa dilalui, menjadi penghubung yang baik, penghubung yang utuh? Ya tentu saja harus sering bertemu dengan guru. Karena dengan bertemu dengan guru, otomatis segala kelemahan-kelemahan yang ada di jembatan kita, sehingga jembatan ini tidak bisa menjadi penghubung yang utuh antara learning dengan kontemplasi, itu bisa segera diperbaiki. Barangkali ada yang patah-patah, barangkali ada yang miring-miring, kan harus dibetulkan. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan hari ini di kesempatan yang penuh berkah ini, berkaitan dengan kajian surat Al-A'raf lanjutan. Dan saya akan berbicara hal yang sangat fundamental, sangat penting sekali. Sedemikian pentingnya sehingga saya mengawali kajian kita hari ini dengan pembukaan yang tadi. Baik, kita lihat dulu surat Al-A'raf yang sudah kita kaji di kesempatan yang lalu. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-29, Allah berfirman, "Kul amara rabbi bil qisti." Katakanlah, Tuhanku memerintahkan untuk menjalankan keadilan. Apa keadilan? Keadilan ada dua menurut versi Al-A'raf. Yang pertama, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Luruskan, tegakkan wajahmu saat memasuki masjid. Itu keadilan yang pertama. Jadi ketika kita masuk masjid, masjid yang dimaksud di sini bukan masjid buatan manusia. Tapi masjid yang dimaksud di sini adalah Baitullah buatan Allah itu sendiri. Banyak kita yang lupa Baitullah buatan tangan manusia jauh-jauh juga dikejar. Tapi Baitullah buatan tangan Allah sendiri, yang dicipta oleh Allah sendiri tanpa ikut campur tangan manusia, ini kemudian banyak yang mengabaikannya. Itu yang pertama. Ini tidak akan saya bahas lagi karena ini sudah dalam saya bahas di kajian yang lalu. Keadilan yang kedua, wad'uhu, undang dia, mukhlisina lahuddin, dengan keikhlasan yang sempurna saat memasuki alam din. Di sini ada ruang kosong. Bagaimana cara mengundang dia? Ini yang belum dibicarakan di kesempatan yang lalu. Ternyata di ayat lanjutannya nanti kita akan bertemu bagaimana cara mengundang dia yang sempurna. Barangkali sedikit saya memberikan nostalgia. Waktu milad, kita diajarkan sebuah kesadaran baru bahwa Tuhan Allah, Dia yang mengisi seluruh kekosongan.
Kita kan selama ini kalau melihat alam semesta ini, yang dilihat itu buminya, bulannya, mataharinya, bintang-bintangnya, ruang kosong yang lebih besar tidak kita lihat. Sehingga tidak heran kalau kemudian banyak ikan yang tinggal di samudra tapi dia kehausan. Seperti manusia tinggal dalam samudra kebahagiaan yang disediakan Tuhan, tapi manusia juga haus akan kebahagiaan. Kira-kira seperti itu. Di mana letak kesalahannya? Ikan di samudra tinggal di air laut, tapi dia kehausan air. Sama seperti kita tinggal dalam dirinya Tuhan, kita tinggal dalam dirinya Allah di samudra kehidupan ini. Di sana sini Allah sudah menyediakan air kebahagiaan, tetapi banyak sekali manusia yang menderita di kehidupan ini padahal dia tinggal dalam sebuah lautan kebahagiaan. Di mana letak kesalahannya? Semoga hari ini kita bisa menemukan jawabannya. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Jadi saat Allah menciptakan kita pada permulaan, masih ingat barangkali diulang-ulang oleh saya, setelah Allah meniupkan ruhku ke dalam tubuh ini, kemudian Allah kan menanyai kita, bukankah aku ini Tuhan? Dan saat itu kita mengatakan, ya, aku menyaksikan. Pada saat itu pandangan kita hanya lurus kepada Dia. Pandangan kita hanya lurus pada Dia, tidak tergoyahkan oleh yang lain. Pengalaman itu harus kita ulang lagi dalam kehidupan yang sekarang. Sekarang juga, tidak usah menunggu waktu yang lain. Inilah intisari dari Quran surat Al-A'raf ayat 29. Kita lanjutkan sedikit ke atas. Di ayat selanjutnya kemudian Allah berfirman, Fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dolalah. Manusia ini cuma dibagi dua, yang benar-benar dapat petunjuk dan benar-benar sesat. Cuma dua. Jadi tidak ada manusia setengah dapat petunjuk atau setengah sesat. Tidak ada. Di dalam Quran dikatakan fariqon hada wa fariqon haqqo alaihimud dolalah. Manusia kata Allah cuma aku bagi dua, yang benar-benar dapat petunjuknya dan yang benar-benar sesatnya. Itu. Nah, kita ada dalam dimensi mana? Karena cuma dua, benar-benar dapat petunjuk, benar-benar tersesat. Itu aja, cuma dua. Semoga kita termasuk kelompok yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat selanjutnya, innahumut takhadus syayatin auliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka yang menjadikan pelindung dalam kehidupannya selain daripada Allah. Nah, segala yang dijadikan pelindung selain daripada Allah, bahasa Qur'annya adalah syayatin, setan. Dari ayat ini kita semakin jelas mengenal setan dalam perwujudannya yang lebih nyata. Jadi setan itu bisa apa saja. Perwujudannya sangat banyak. Bisa apa saja. Bisa uang kita, bisa dunia kita, bisa kesenangan kita, bisa orang yang terdekat dengan kita, bisa juga atasan kita, bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita, bisa rumah kita, mobil kita, bisa juga kekayaan kita, bisa juga persepsi-persepsi kita, bisa juga pikiran-pikiran kita. Segala sesuatu yang kita jadikan pelindung selain daripada Allah, itu definisi syayatin menurut Quran surat Al-A'raf. Jadi sekarang semua yang samar-samar selama ini saya pertegas menjadi jelas.
Nah, kalau hasil belajar dengan saya ini di ruangan ini kemudian tidak nampak menjadi kenyataan dalam hidup, berarti antara learning dan kontemplasi masih ada kesenjangan. Kesenjangannya ini adalah ruang kosong. Ruang kosongnya adalah mungkin kita belum sungguh-sungguh menjalankan meditasinya. Belum sungguh-sungguh menjalankan laku takwa dalam dimensi kita, dalam tradisi kita, dalam tradisi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad, ya. Jadi sekalipun Bapak Ibu ketemu dengan saya cuman seminggu sekali, tapi sesungguhnya Bapak Ibu ketemu saya setiap saat. Kalau sungguh-sungguh melakukan laku takwa yang jadi jembatan tadi. Jadi kalau learning dan kontemplasi ada kesenjangan, itu tanda ruang kosong ini belum diisi dengan sungguh-sungguh. Makanya cuma dua, yang sungguh-sungguh dapat petunjuk atau yang sungguh-sungguh tersesat. Apakah orang-orang yang sudah kemudian diajarkan laku takwa itu termasuk kategori mendapatkan petunjuk? Tentu saja tidak semudah itu untuk menjawabnya. Ya, yang paling tahu diri kita masing-masing dalam perjalanan spiritual kita ini adalah kita-kita sendiri. Baik, kita lanjutkan. Di ayat ini ada kata-kata yang sangat luar biasa bagi saya. Apa kata-katanya? Wa yahsabuna annahu muhtadun. Jangan-jangan mereka mengira bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang dapat petunjuk. Jangan-jangan mereka ini mengira bahwa mereka ini termasuk orang-orang yang sudah dapat petunjuk. Kan cuma dua tadi, yang benar-benar dapat petunjuknya, yang benar-benar sesatnya. Ini orang-orang yang benar-benar sesatnya mengira kalau dirinya itu sudah dapat petunjuk. Padahal dalam kesehariannya, di dimensi kontemplasinya, yang dia jadikan pelindung itu bukan Tuhan yang menciptakan dia, Tuhan ciptaan dia sendiri. Segala sesuatu yang dijadikan pelindung bagi dia selain daripada Allah, itu yang kemudian disebut syayatin. Jadi jangan-jangan Tuhannya bukan Allah, Tuhannya adalah syayatin, syaitan. Segala sesuatu yang dijadikan pelindung dia selain daripada Allah. Tapi dia mengira kalau dirinya sudah dapat petunjuk. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan, karena bagian berikutnya agak berat. Oke. Ayat 31. Kemudian ada perintah di ayat ini. Ya Bani Adam, hai anak keturunan Adam. Siapa yang dihaikan? Anak keturunan Adam. Semoga kita termasuk yang dihaikan. Apa perintahnya? Khudu jinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang terindah saat kamu memasuki masjid. Ayat ini diterjemahkan secara gegabah oleh orang-orang yang awam menerjemahkan ayat ini. Lalu banyak yang sibuk menyiapkan pakaian yang paling bagus ketika mau masuk masjid. Masjidnya benar-benar masjid buatan manusia, pakaiannya pun benar-benar pakaian yang dikenakan di tubuh. Sehingga ayat ini telah memberikan peluang untuk pengusaha-pengusaha pakaian muslim berlomba-lomba ya, membuat renda yang sesibuk mungkin, membuat jenis-jenis jilbab sedemikian rame, pakai bunga-bunga, pakai segala macam. Karena ada perintah, pakailah pakaian yang terindah saat kamu masuki masjid. Padahal ayat ini tidak terpisah dengan ayat yang ke-29 tadi. Enggak terpisah. Di ayat 29 dikatakan yang disebut dengan keadilan versi Allah, yang pertama adalah luruskan
wajahmu saat memasuki masjid. Tentu saja masjid yang dimaksud di sini, Baitullah yang dimaksud di sini bukan Baitullah buatan manusia. Sekali lagi, kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, yang kita cari tentu bukan rumahnya. Yang kita cari adalah yang punya rumah. Makanya di dalam Quran dikatakan falyabudu rabbahadzal bait. Sembah Tuhan yang punya rumah, bukan rumahnya. Banyak yang histeris saat seseorang pergi ke Mekah, pertama kali lihat Ka'bah histeris. Sampai kemudian berteriak-teriak di depan Ka'bah, sampai dipeluk-peluknya Ka'bah. Dia lupa kalau itu adalah rumah Tuhan yang simbolik. Rumah Tuhan yang hakiki bukan itu. Rumah Tuhan yang sebenarnya ada dalam diri kita. Begitu kita menemukan rumah Allah yang sebenarnya, dua yang akan kita temukan. Satu kitab suci, yang kedua tempat suci. Saat kita menemukan rumah Allah yang terdekat dengan kita, kita akan menemukan dua. Satu kitab suci, yang kedua tempat suci. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini kita sudah menemukan kitab suci kita dalam diri kita? Pertanyaan yang kedua, apakah hari ini kita sudah menemukan tempat suci dalam diri kita? Sederhana jawabannya. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu sekalian. Apakah di zaman para nabi lahir, semesta ini diliputi oleh hawa panas kemarahan? Ya apa tidak? Ya. Apakah sekarang setelah para nabi, para rasul itu pulang meninggalkan kita, alam semesta ini diliputi oleh hawa panas kemarahan? Ya. Kita lupa. Dikiranya dulu zaman para nabi, para rasul, dunia ini diliputi oleh kesejukan. Padahal kita tahu di zamannya mereka lahir ke alam semesta, alam semesta ini sedang bergolak dengan hawa panas kemarahan. Betul nggak? Pertanyaan saya, nggak apa-apa. Sebetulnya marah itu alamiah. Yang tidak alamiah itu kalau kita dibakar oleh kemarahan. Sekali lagi, marah itu alamiah. Kalau Bapak Ibu suatu saat ada kontradiksi kemudian marah sesaat, walaupun itu tidak dibenarkan, tapi saya anggap itu alamiah. Karena apa? Kan sebetulnya saat kita marah itu pencerminan. Kita marah pada sebuah situasi, artinya situasi yang membuat kita marah itu sesungguhnya situasi kita sendiri. Kalau kita tidak suka terhadap sesuatu dan kita marah, yang kita tidak suka itu siapa tahu sebetulnya sifat kita juga. Dan kalau sifat buruk itu masih ada pada diri kita, itu juga wajar. Karena kita juga diajarkan keburukan oleh lingkungan, bukan? Suka atau tidak suka, begitu kita mulai setel TV misalkan, di situ ada berita tentang kemarahan. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, sekarang ini banyak juga orang yang mencari uang dengan cara berjual beli sesuatu yang menimbulkan kemarahan. Ada yang jual beli senjata, ada yang jual beli narkoba. Kan itu sebetulnya barang-barang yang sangat mudah menimbulkan api kemarahan. Mungkin yang tidak sadar. Ada juga yang jual beli ayam. Kan di situ terjadi proses pembunuhan, ada kekerasan. Ada yang jual beli ikan. Di situ ada pembunuhan, ada kekerasan. Di mana ada jual beli yang diakibatkan oleh kekerasan dan pembunuhan, kemungkinan akan menimbulkan kekerasan dan pembunuhan baru.
itu lebih mudah lagi. Makanya harus waspada.